Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Berlian Joveni yang merupakan Head of Sales and Branch Coordinator RHB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Berlian, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, baik Mas, apa kabar? Kabar baik Pak Berlian, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Berlian, ini sudah sekian lama menunggu dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya secara intraday hari ini kembali menembus di atas level 6.900-an. Pak Berlian, dari chart yang saya pegang ini terakhir indeks harga saham gabungan menembus ke level ini sepertinya di perdagangan pada April lalu, Pak Berlian. Dengan posisi naik turun untuk indeks harga saham gabungan, bagaimana analisis Anda? Pola pergerakan sampai sejauh ini sehingga indeks harga saham gabungan mampu balik kembali ke 69 intraday-nya hari ini. Ya, kalau kita lihat dari ISG-nya sendiri, sebetulnya memang nampaknya sangat sideways ya, sangat volatile Mas David. Jadi antara 6.500 kemudian sampai 6.900 itu merupakan range area yang bolak-balik terasa ada di sana. Namun dalam perbincangan kami dengan tim regional kami, di mana Dr. Sales merupakan chief economist kami, dia mengatakan bahwa untuk ISG sendiri, sebetulnya kacamata asing itu melihat indeks Indonesia itu ada kenaikan. Dan ini membuat saya menjadi bertanya-tanya, indeks apa yang dilihat? Dan nampaknya untuk indeks yang menjadi patokan itu adalah MSCI Index, Mas David. Paling gampang kita bisa melihatnya dari sudut pandang investor luar ya, itu adalah ETF IDO misalkan yang ada di Amerika. Dan itu terbukti sebetulnya kinerja untuk saham-saham di Indonesia dari kacamata asing itu masih sangat menarik. Memang untuk saham-saham atau kita pelaku di lokal memang melihat ada impact dari penurunan harga batu bara, dan ini yang menekan beberapa saham-saham atau emiten pertambangan ya, dan juga harga nikel juga relatif cukup sideways, dan ini juga termasuk salah satu yang juga membawa impact yang cukup membuat ISG nampaknya tidak kemana-mana. Namun ada satu sektor yang kita lihat selama tahun 2023 ini dari awal tahun sampai dengan sekarang, di mana ISG cuma bukan kenaikan sekitar 100 poin, ya kurang lebih itu berarti sekitar 2%, 3% saja dari level pembukaan di awal tahun 2023 ini. Kenyataannya untuk sektor perbankan itu masih membukukan profit yang luar biasa. Dan ini menjadi salah satu indikator atau menjadi salah satu penguat dari beberapa kali kita bertemu ya Mas David ya, acara yang sama, bahwa seringkali asing itu memang masuk ke Indonesia, sektor yang dilirik itu adalah perbankan terlebih dahulu, dan setelah itu baru diikuti oleh sektor yang lain. Dan hari ini pun sama seperti yang juga Mas David juga sudah melihat, saham-saham konstruksi melanjutkan penguatannya. Dan itu yang biasanya seperti itu Mas, setelah perbankan dan kemudian sektor-sektor yang didukung berikutnya. Salah satunya adalah sektor konstruksi tersebut. Baik, nanti kita akan coba ulas secara lebih detail dari sisi pergerakan sektoral ini, Pak Berlian. Saya akan coba balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Hari ini secara teknikal sudah kembali menembus di atas level 6.900-an, meskipun level ini tidak mampu dipertahankan hingga beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dari analisis Anda, apakah memang posisi target resisten untuk IHSG ini sudah berhasil ditembus dan peluang untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi cukup terbuka lebar meskipun 69 belum mampu dipertahankan sampai sejauh ini? Di level sekarang ini ya, mendekati puncaknya di bulan April kemarin, kurang lebih di level yang sama Mas David, yaitu di level 6.900-an, kita lihat ada pullback. Dan ini yang sedikit berbeda dengan yang terjadi di bulan April itu adalah bahwa di April itu dia menyentuh MA200 secara teknikal, kemudian di-reject, diresist oleh MA200-nya, dan kemudian melanjutkan pola penurunan ke bawah, yaitu bearish. Namun saat ini kita bisa melihat bahwa candle di hari Jumat kemarin itu sudah berhasil menembus MA200-nya. Jadi koreksi di hari ini menurut hemat saya, melihat pola seperti ini, biasanya koreksi ini akan hanya untuk mengetes ke level MA200-nya itu di level 6.800 untuk kemudian kita melihat lagi ya apakah nanti di global akan ada isu tambahan, tapi jika tidak, maka sebetulnya pullback ke level 6.800 itu merupakan kesempatan untuk kita memberikan entry point yang baru bagi investor yang belum mengambil posisi. Baik, jangka pendek arahnya kemana?
Dengan candle hari ini, apabila jam 4 nanti ditutup di level yang sama, di 6.892, ini menjadi pola reversal candle, meskipun masih ada kenaikan dan berwarna hijau candlestick-nya. Untuk pola dalam waktu dekat, 2 hari, 3 hari ke depan, kemungkinan akan ada koreksi di level sampai dengan 6.800, dan setelah itu kita akan melihat semoga ada kelanjutan ya untuk uptrend channel-nya dari level ini. Baik, dari review pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Berlian, kita akan coba singgung dari sisi pergerakan sektoral. Tadi pun juga sempat Anda ulas sebenarnya, terutama dari perbankan ini Pak. Kemudian juga tentunya sempat singgung ada konstruksi juga. Nah, hari ini ada pelantikan dari Wakil Menteri BUMN yang baru. Dan tadi juga dari sisi sentimen ada kaitannya dengan penguatan saham-saham BUMN hari ini begitu. Bagaimana Anda melihat posisinya dari sisi sentimen terlebih dahulu, Pak Berlian? Singkat saja, Pak. Ya, secara umum sentimen memang setiap kali dari reshuffle maka investor akan melihat apakah wakil menteri yang baru ataupun menteri yang baru apabila ada gitu itu akan merubah cara kerja dan dari pemerintahan sendiri ya Mas David ya. Dan ini kita bisa lihat di hari ini nampak sentimen cukup positif disambut oleh investor. Hal ini memang tidak serta-merta dianalisis dari sudut pandang fundamental. Namun biasanya memang secara reaksi pasar itu lebih menentukan. Dan nampaknya pasar memang sudah menantikan hal ini dan itu juga didukung oleh terjadinya penguatan di sektor konstruksi. Artinya harapan besar dari sisi investor untuk melihat sektor konstruksi akan mendapat impact yang positif dari reshuffle kabinet di hari ini. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal untuk saham-saham berbasis konstruksi ini, terutama dari BUMN Karya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi ada ADI dan kebetulan juga masuk ke dalam listrik Komoditi Update kita. Di luar dari sentimen fundamental hari ini, ternyata dari sisi kinerja perlahan tapi pasti ini menunjukkan ke arah perbaikan ini. Tapi kita ke teknikal langsung ke ADI dengan penguatan hari ini di 7,58%. Di 525 dan ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Untuk jangka pendek dan menengah, untuk ADI. Ya, di penutupan sore hari ini nampaknya ADI sangat bertahan ya. Kita lihat di sini di level 525 ini merupakan level tertinggi juga hari ini. Ini masih mengindikasikan bullish dan ini pun memberikan peluang untuk besok masih melanjutkan kekuatan kenaikan momentum kenaikannya sampai dengan ada resisten di level 550 Mas David untuk ADI dan tentu saja untuk level support yang masih harus dijaga adalah di level yang cukup jauh, Mas David, yaitu di level 440. Baik, didukung dari sisi volume tidak Pak dengan penguatan signifikan ADI hari ini? Betul, Mas David. Ini penguatan hari ini, volumenya juga cukup besar, hampir hampir double dari volume kemarin, Mas. Jadi ini juga merupakan indikasi yang cukup bagus ya, secara tren dan secara volume ini memberikan lebih confirmation untuk kenaikan yang lebih lanjut. Oke, posisinya belum jenuh beli Pak, artinya ini ruang penguatan lebih berpeluang cukup besar dibandingkan dengan aksi jual atau profit taking yang akan dilakukan oleh investor? Biasanya dalam 1-2 hari ke depan ini akan ada pola reversal, jadi bagi yang sudah memiliki posisi ini, maka sarannya adalah memang menggunakan trailing stop ya Mas David ya. Apabila baru mau membeli, maka sebaiknya menunggu pullback dalam 2 atau 3 hari ke depan. Baik, dari ADI kita bergeser ke emiten konstruksi BUMN Karya lainnya. Untuk PTPP, Pak, hari ini ditutup di 645, menguat di 3,20%. Jangka pendek dan menengah untuk PTPP. Dari sudut pandang fundamental, sebetulnya PTPP ini malah lebih baik ya Mas ya, kinerjanya, lebih konsisten. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk PTPP yang nampaknya belum lari sekencang ADI, malah ini masih memberikan sinyal yang relatif resiko lebih kecil, bukan berarti sangat low risk, tetapi paling tidak lebih kecil resikonya dibandingkan kenaikan dari ADI tadi. Saya melihat di sini untuk rentang berikutnya ada di level sekitar level 700 dan ini sebetulnya secara chart masih risk reward-nya masih lebih menarik dibandingkan ADI, Mas David ya. Teknikal terdekat Pak, 645 untuk posisi PTPP. Ya, 645 di level 700 saya melihat di sini sekaligus angka psikologis dan ada moving average 200. Baik, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, kita akan coba ulas juga untuk Wika. Penutupan hari ini di 515, ini menguat di 3,41%. Dan kebetulan Wika juga ditutup di level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Berlian.
Berbeda dengan PTPP dan ADI, di mana volume untuk Wika ini sebetulnya tidak semenarik ADI dan PTPP ya Mas David ya. Kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan awal Juni, di mana awal Juni itu tersebut pernah ada volume yang cukup luar biasa untuk Wika ini, kita masih melihat Wika pun cukup menarik dengan catatan untuk pilihan pertama masih ada di PTPP dan ADI. Untuk Wika ini sendiri, untuk sekedar trading ada di level 500, target berikutnya resisten di 570 Mas David, dengan tambahan catatan untuk supportnya di level 465. Baik, terakhir untuk waskita, Pak Berlian, tampaknya ini masih belum dibuka suspend oleh Bursa Efek Indonesia sampai sejauh ini. Bagi para investor yang masih bertahan di saham ini, ada tidak semacam catatan ataupun mungkin juga saran? Kita juga tidak mengetahui kapan dari suspend waskita akan dibuka untuk kedepannya. Ya, jadi kalau memang masih memiliki saham ini, tentu saja kita tidak menyarankan untuk begitu nanti ada pembukaan kemudian langsung cut loss ya Mas David ya. Ya. Karena secara umum, secara sektor kemungkinan ini sudah mendapatkan angin segar, maka untuk waskita nanti apabila ada pembukaan diaktifkan kembali, suspensinya dicabut, ini akan bisa, kita harapkan akan bisa memberikan potensi yang juga cukup menarik. Tapi itu untuk cut loss, jadi lebih baik jangan. Tapi untuk average down, saran saya adalah lebih baik menggunakan dana yang ada, memilih saham-saham konstruksi lainnya. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa saham-saham konstruksi yang hari ini menguat cukup signifikan, dan tadi juga sudah sampaikan support dan resisten yang bisa diperhatikan, dan juga waskita yang masih disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia sampai sejauh ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari konstruksi, tadi juga sempat kita singgung dari sisi perbankan ini, Pak Berlian. BBRI hari ini cukup menonjol, menguat cukup signifikan sendirian. Dalam jangka pendek, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap ini? Kemudian juga jelang rilis kinerja kuartal kedua, Pak. BBRI memang salah satu yang terbaik ya, Mas David ya. Dan kita bisa melihat untuk saham BBRI tadi ada kenaikan sampai di level 5.625 di catatan saya. Kemudian tutup di level 5.575. Ini nampaknya ada tekanan di ujung hari. Jadi kalau kita melihat ini nih pola yang mendekati all time high seperti ini, biasanya orang ada rasa kekhawatiran. Namun bukan berarti ini juga memastikan bahwa BRI pasti akan naik dalam waktu dekat. Tetapi apabila trader yang menggunakan metode breakout ini menembus di area 5.650, itu biasanya akan mengkonfirmasi orang yang masuk lebih banyak. Dengan catatan tentu saja ada level support di level 5.375 yang saya lihat di sini. Jadi secara risk reward, kalau kita lihat dari fundamental pun, target dari tim RHB masih di level 6.500 untuk BBRI. Jadi secara upside, secara fundamental masih menarik, dan secara resiko, secara teknikal dibatasi di level 53. Itu berarti sekitar Rp200 dari level sekarang. Masih cukup menarik, Mas David. Oke, penutupan hari ini di 5.575 menguat di 0,90%, dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 5.625. Pak Berlian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan data perdagangan di penutupan sesi kedua yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa di sesi kedua hari ini ditutup di zona merah, berbalik arah di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua, melemah tipis di 0,04% dan ditutup di level 6.867.144. Dan level terendah tadi di 6.867.144, dan tampaknya ini merupakan level penutupan di sesi kedua hari ini, dan tertinggi tadi di 6.931. Selanjutnya kita akan coba simak beberapa data perdagangan lainnya. Kita ke grafis yang pertama, updatean penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index LQ45 bergerak miss, di mana LQ45 menguat di 0,03%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral dipimpin oleh sektor energi menguat di 0,86%, konsumsi non-primer menguat di 0,64%. Kesehatan tertekan cukup dalam di 0,83%, dan konsumsi primer melemah di 0,64%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan cukup signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari perbankan big cap. BBRI baru saja kita ulas, ditutup di level 5.575. Goto hari ini juga menguat cukup signifikan di 118. BBTN menguat di 1365, dan ACES juga ditutup di zona hijau di 755. Kemudian saham-saham yang melemah cukup dalam datang dari perbankan big cap lainnya,
BBCA tertekan di 9.175, BMRI melemah di 5.375 dan Telkom tertekan di 3.950 dan Astra Internasional juga ditutup di zona merah di 6.675. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.